warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ani. Ya, assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini Islam adalah berserah diri kepada Allah, gitu Pak. Ya. Tingkatan di atas Islam itu ada iman, ada yakin, ma'rifatullah dan seterusnya. Ya. Untuk menjadi Islam aja bukan main perjuangannya nih Buya. Artinya untuk berserah diri. Nah, seperti apa artinya untuk menjadi iman dan seterusnya itu tadi Buya. Kemudian apa yang ada di dalam Al-Quran mengenai orang Badui bahwa yang kamu belum beriman tapi katakanlah kami telah berislam. Maksudnya Islam yang bagaimana dalam hal itu Buya, yang orang Badui itu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, langsung saja saya jawab. Jadi tingkatannya itu iman di atas Islam. Ya kan begitu? Orang Arab datang mengatakan, ya Rasulullah kami telah beriman. Lalu dijawab, jangan kau katakan telah beriman, tapi katakan saja kami telah berislam. Bal qulu aslamna. Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Kenapa? Karena alasannya dikatakan seperti itu, kami jangan mengatakan kami telah beriman, tapi kami telah berislam. Alasannya karena keimanan belum masuk ke dalam hatimu. Jadi artinya secara fenomenologi mungkin saja seseorang rukun-rukun Islam sudah dilakukan semuanya. Sholat ya dikerjakan, haji ya sudah, zakat ya keluarin, puasa ya dikeluarin. Ya secara syariat dia sudah sah kita sebut muslim. Bahkan lebih dari itu, saya percaya siapapun yang pegang KTP agamanya Islam, ya saya percaya dan harus kita hormati. Itu kan klaim seseorang, pengakuan seseorang, agamanya, nama, umur, tanggal lahir, ya kan, agama Islam, ya sudah. Terjadi ada seorang lebih itu kaur kesra di desa itu, ya, kaur kesra, kepala urusan kesra, yang itu kan mandiin mayat, ya kan, dan biasa membantu Pak Naib dalam pernikahan dan sebagainya. Dia pernah tanya kepada saya, Buya, ini di kampung saya ada orang mati, dimandiin enggak? Lah, alasannya apa? Sebab selama saya tahu, saya belum pernah melihat dia sholat. Puasa juga enggak puasa, sholat juga tidak, zakat juga tidak. Jadi dimandiin enggak? Dimandiin. Dasarnya apa? Coba lihat KTP-nya, agamanya apa? Ya Islam lah, ya sudah Islam. Ya itu sah. Nah, jadi kalau Islam itu kita bisa menentukan dari aktivitas lahiriah dia, puasanya, zakatnya, KTP-nya, ya kan, dan lain sebagainya. Ada lagi orangnya itu sholat enggak, puasa enggak, haji enggak, tapi anaknya di pesantren kan. Ada loh. Bilangnya Pak, cukup raup, bapak nira apa yang beli sembahyang. Artinya biarlah bapakmu yang enggak sholat, kamu mesti sholat. Ini perilaku yang semacam itu. Jadi artinya kita bisa mendeteksi, ya, dan insya Allah tidak terlalu meleset bahwa Islam bisa kita nyatakan orang ini muslim atau tidak. Tapi kalau iman kita tidak bisa mengatakan, karena itu adanya di dalam hati. Nah, kalau iman itu hanya Allah yang tahu, karena itu urusan hati. Yang aneh sekarang ada orang mengkafirkan seseorang. Dari mana dasarnya dia tahu dia itu kafir? Ada lagi murtad.
Dari mana dasarnya memurtadkan orang? Apa dasarnya dia tersesat? Dari mana sesatnya? Dia kok kayak Tuhan bisa tahu hati orang? Itu persoalannya. Jadi kenapa di dalam Al-Quran setiap Allah memerintahkan syariatnya kepada manusia, yang dipanggil adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tidak ada yang berbunyi ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang yang berislam. Nggak ada, orang yang beriman. Karena orang yang beriman itulah yang siap melaksanakan perintah Tuhan. Pengakuan di dalam diri. Kalau lahir itu bisa pura-pura. Betul nggak? Saya Pak Tato, saya menghormati Pak Tato sebagai seorang dosen. Ya kalau dari dosen kan sudah akademisi, ya seorang intelektual. Kalau saya hanya sekedar formalitas, dipanggilnya Bapak Tato, saya pura-pura menunduk, tapi di hati saya ada kebencian, ya, atau merendahkan keilmuan Anda. Itu bisa saja. Setelah lahir saya hormat, tapi di batin saya tidak. Nah, urusan batin itulah namanya iman. Perilaku yang zahir itu namanya Islam. Nah, jadi artinya kita kembalikan lagi bahwa persoalan Islam dan iman, kembali lagi kalau orang KTP-nya itu Islam, lalu dimandikan oleh Balebe, dikuburkan di kuburan orang Islam, ternyata dia bukan Islam, ya tidak salah. KTP-nya Islam, dia hanya menyebut KTP Islam untuk bersembunyi saja, daripada menyebut dirinya komunis, ya udah agamanya Islam aja lah. Ternyata dia bukan orang Islam, ya Pak Lebe tadi tidak salah berdasarkan KTP. Yang salah ternyata kalau ternyata tidak dimandikan, tidak disolatkan, ternyata dia seorang muslim, dosa nggak tuh? Itu persalahannya. Jadi kita kembali bahwa ialah. Jadi kemudian saya tambahkan lagi, kalau kita hidup sebagai Islam dalam artian syariat, kalau Islam itu implementasinya berupa, manifestasinya berupa syariat, aturan-aturan. Kalau iman itu implementasinya adalah ideologi, keyakinan, kepercayaan dan sebagainya yang mendorong kita berbuat. Yang mendorong kita berbuat adalah keyakinan kita. Ya, perbuatan itu bisa dikamuflase. Jadi artinya kalau orang itu sudah beriman dapat dipastikan agamanya betul, sudah berakhir keyakinan. Tapi kalau Islam sekadar dibatas syariat saja. Nah, nanti dalam kehidupan bermasyarakat ketika kita hidup masih dalam batas syariat, masih mudah bertengkar satu dengan yang lain kok. Iya. Sehingga terjadinya persaudaraan kita sendiri itu bukan persaudaraan Islam. Kalau Islam dari dulu sampai sekarang perang saudara, saling bunuh-membunuh. Yang bersaudara itu adalah persaudaraan iman. Makanya dalam Al-Quran dikatakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Itu. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.